Dan untuk membahas persiapan debat Pilkada DKI Jakarta kedua, kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dodi Wijaya. Selamat sore, Mas Dodi, apa kabar? Sore, Mbak Ayu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas Dodi, ini H-1 menjelang debat kedua Pilkada DKI Jakarta. Kita ingin mengetahui, Mas, sampai hari ini, sampai sekarang persiapannya sudah seperti apa, Mas, di sana? Ya, KPU DKI Jakarta hari ini akan menggelar gladi bersih untuk persiapan debat kandidat bersama TV penyelenggara dan tim pasangan calon untuk mengecek kesiapan akhir dari pelaksanaan itu. Paralel kami juga bersama tim panelis debat, 7 orang panelis debat sedang kita karantina untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Termasuk kami juga mengundang beberapa perwakilan komunitas, baik itu nelayan, komunitas masyarakat, komunitas pendidikan, ibu-ibu PKK, dan lain sebagainya, untuk nanti membantu mengusulkan, membuat pertanyaan. Jadi ini bagian dari partisipasi publik untuk bertanya dalam debat kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Oke, Mas Dodi, kami tadi juga sempat mendapatkan gambar dari lokasi venue penyelenggaraan debat esok. Beberapa masih harus dipasang ya, seperti panggung dan lain sebagainya. Jadi kesiapan secara teknisnya kira-kira sudah berapa persen ini, Mas? Ya, secara teknis memang sempat ada perubahan venue ya dari sebelumnya di Ecovention, karena ada konser juga. Supaya kondusif kami pindahkan ke Beach City International Stadium. Jadi ini menjadi salah satu faktor ya. Namun kami optimis, dari TV penyelenggara juga sudah berkoordinasi intensif, dan insya Allah hari ini juga kita harapkan sudah 80-90% selesai, dan finalisasinya tentu masih ada waktu sampai dengan besok siang ya, seperti itu. Oke, diharapkan hari ini 70-80% begitu ya. Oke, Mas Dodi, kita membicarakan tema, Mas. Tema yang diusung adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial. Apa yang membuat ini berbeda dengan debat yang kemarin sempat berlangsung, masih debat perdana? Pada pokoknya prinsip penyusunan tema debat ini kan merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, atau RPJPD dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satu isu-isu strategis yang di-highlight dalam RPJPD itu adalah terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, karena itu ini lanjutan dari tema yang kemarin, jadi satu rangkaian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Yang agak berbeda adalah kami mengundang komunitas masyarakat yang diharapkan nanti juga ikut menyusun pertanyaan atau memberikan pertanyaan kepada calon gubernur, tentu nanti melalui panelis debat, seperti itu, Mbak. Oke, boleh diinformasikan, Mas, ini komunitas masyarakatnya dari mana saja, Mas? Lebih detailnya nanti pada saat hari H ya, karena kan ini masih dalam proses penyusunan. Jadi ada perwakilan nelayan, ada perwakilan masyarakat yang komunitas masyarakat yang menjadi korban penggusuran, kemudian komunitas pendidikan, dan lain sebagainya, seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang berbeda dengan debat sebelumnya ada unsur masyarakat atau komunitas yang dilibatkan. Kemudian apakah nanti komunitas yang terlibat ini bisa bertanya langsung kepada paslon atau seperti apa nanti teknisnya, Mas? Tim perumus debat sebelumnya kan kami sudah mengundang beberapa pakar ya, termasuk evaluasi debat Pilgub 2017 kemarin. Kalau dalam Pilgub 2017 kemarin kan warga bertanya secara langsung. Sebenarnya kami juga inginnya seperti itu. Namun kadang-kadang kan warga ini kendalanya adalah demam panggung, atau mungkin nggak bisa menyampaikan secara utuh, sehingga maksud dan tujuannya tidak tercapai ya. Karena itu kami rubah, kita fasilitasi dalam bentuk FGD, masyarakat bertanya, berdiskusi, nanti digali oleh panelis, dan yang dirumuskan nanti oleh panelis untuk bertanya kepada pasangan calon, seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang bertanya tetap panelis ya, Mas ya? Mas Dodi, ini jadi selain tema debat, kemudian melibatkan unsur dari masyarakat, komunitas seperti itu, ada tidak, Mas, yang berbeda hal lain pada debat kedua esok, Mas? Secara layout nanti di belakang kandidat kan tidak hanya backdrop ya, tapi ada pendukung. Jadi
kita bisa lihat nanti ekspresi-ekspresi dari pendukung, mungkin akan lihat lebih semarak, lebih terlihat dukungan dari kandidat. Tapi yang paling penting sebenarnya kami ingin mengajak seluruh warga Jakarta, khususnya adik-adik kita dari pemilih pemula untuk menyaksikan debat ini. Karena ini penting karena bagian dari sosialisasi agar pemilih pemula khususnya atau adik-adik yang pemilih yang remaja bisa punya preferensi dalam memilih, ya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terakhir Mas Dodi, yang pasti yang harus diperhatikan juga adalah mengenai pengawalan keamanannya untuk debat esok. Kira-kira sejauh ini pengawalan keamanannya seperti apa, Mas Dodi? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya ya, akan dikerahkan lebih kurang 1.700 kepolisian yang akan menjaga venue, termasuk juga kandidat, ada pengawalan melekat dari Polda Metro, dari tim pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian terkait dengan pengaturan atau pengamanan venue juga sudah kami dapat rekomendasi untuk dari aspek keamanan. Jadi insya Allah dari sisi kesiapan keamanan lebih siap, lebih proper, dan pengalaman kemarin di debat pertama semuanya lancar terkait dengan pengamanan. Seperti itu. Oke, untuk jam pengalihan arus lalu lintas berarti dilakukan secara situasional, Mas? Secara situasional, karena kan tempatnya kan di kawasan wisata Ancol ya, jadi insya Allah nggak terlalu banyak menghambat arus lalu lintas masyarakat seperti itu. Baik, kita sama-sama berharap semoga debat esok berjalan dengan lancar, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi acaranya ya Mas ya. Dan pastikan untuk Anda, pemirsa, saksikan debat Pilkada DKI Jakarta yang kedua live dari CNN Indonesia TV. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Mas Dodi Wijaya, Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta. Selamat sore Mas, sehat selalu. Terima kasih Mas Sore, terima kasih Mbak.